Apa implikasinya dari definisi kedua ini, teman-teman? Implikasinya adalah bahwa temulawak itu sama dengan kunyit. Pusing nggak lo? Yang diminta temulawak, yang didatangkan kunyit. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia yang dituliskan dari episode sebelumnya, yaitu episode tentang Sumpah Pemuda. Dari Mas Beni Novendra, berarti sejak tahun 1928, pemuda Indonesia sudah mengetahui 1. Perbedaan antara daerah, suku atau etnis, bangsa atau negara, kerajaan atau ras. Yang kedua, persatuan daerah-daerah menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia tanpa membedakan ras, suku bangsa, dan agama. Ketiga, mengetahui perbedaan antara bahasa daerah atau kesukuan dengan bahasa persatuan, serta mengenal perbedaan bahasa kebangsaan dan bahasa daerah. Pertanyaannya, pada tahun yang sama, posisi Malaysia sedang berada di mana? Apakah masih berada dalam kegelapan ras, agama, puak, kebangsaan, suku, daerah, kerajaan itu adalah sama? Namun tak berbeda seperti yang dirasakan pada saat ini, di mana bangsa, negara, kerajaan, puak, suku itu sama, yaitu Melayu. Walhal, Tamil dan Cina itu bukan ras yang sama, suku yang sama, namun dipaksa ke dalam satu kesatuan. Namun dipaksa dalam kesatuan yang semu, yaitu Melayu yang agung, yang besar, yang perkasa, yang tiada banding, tiada tanding. Jika iya, maka selamanya mereka tak akan mampu mempersatukan semua elemen yang ada di sana. Seperti ayat dalam Al-Quran, kullubuhum jami'an wa kullubuhum sattah. Nampaknya saja mereka bersatu padu, sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Melayu, Tamil, dan Cina berlomba-lomba menunjukkan kekuatan golongan masing-masing sampai-sampai pemasangan bendera terbalik terjadi berulang-ulang yang membuktikan cinta takkan tumbuh di hati orang-orang yang berpecah belah. Cinta tidak akan tumbuh kalau itu dipaksa. Cinta itu datang sendirinya, cinta itu datang dengan keinginan kita meleburkan diri kita menjadi satu. Menurut saya, akar atau fondasi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, bahwa kita harus menciptakan rasa cinta kita. Cinta kepada apa? Cinta kepada tanah air. Kemudian cinta kepada bangsa. Kemudian cinta kepada bahasa. Ketika salah satu elemen ini tidak ada, atau salah satu elemen ini saling kontradiksi, kita harus berasumsi bahwa warganet Malaysia itu cinta kepada tanah air mereka. Walaupun statistik menunjukkan begitu banyak warganet Malaysia yang pindah ke warganegaraan, ke Singapura, misalkan. Bukan pindah ke warganegaraan menjadi orang Inggris, menjadi orang Amerika, menjadi Eropa, pokoknya keluar dari negaranya. Dan kalau kita berbicara statistik, yang paling banyak pindah warga negara itu adalah bukan tipe M. Mengapa? Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar mengapa. Itu fakta. Warganet Maledes mau ngamuk-ngamuk dengan fakta yang saya jabarkan ini, ya terserah. Komentar kedua, dari Mas Amri Johan. Benar Pak D, belajar dari perlawanan bersenjata yang selalu kandas karena tanpa persatuan. Contohnya Perang Padri dan Perang Diponegoro yang terjadi pada kurun waktu yang hampir bersamaan, 1825. Perang Aceh dan Perang Batak yang juga bersamaan, tetapi bisa ditumpas Belanda karena baik orang Minang maupun orang Jawa dan rakyat Aceh maupun rakyat Batak hanya berpikir kepentingan rakyat dan daerah masing-masing. Belum terbersit pikiran untuk bersatu. Tetapi Sumpah Pemuda yang berhasil mempersatukan bangsa ini. Dan hal yang menarik lagi ya teman-teman. Kalau kita melihat sejarah, Soekarno
itu dia tidak pernah menjalani pendidikan di luar negeri. Muhammad Hatta itu menjalani pendidikannya di Belanda. Mengapa mereka bisa bersatu? Mengapa pemuda yang tidak pernah belajar keluar dari Indonesia dengan pemuda Indonesia yang belajar di luar Indonesia itu mereka bisa menyatukan visi dan misi mereka? Karena mereka mempunyai wawasan kebangsaan yang sama. Bahwa untuk menjadi kuat, kita harus bersatu. Itu pertama. Yang kedua, mereka pemuda Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang belajar di luar Indonesia, seperti di Belanda saat itu mereka menggunakan kesempatan bersekolah di luar negeri itu adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme mereka, membangkitkan kesadaran mereka bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Dan mereka mempunyai konsep yang sama. Pemuda atau mahasiswa yang belajar di Belanda ini mereka tidak malah mengikut, oh iya Belanda ini hebat ya. Enggak. Mereka justru belajar di Belanda, tapi begitu pulang ke Indonesia untuk menyadarkan kepada orang-orang yang masih belum sadar bahwa penjajahan ini harus dihentikan. Bahkan saya pernah membaca satu biografi atau autobiografi ya. Ketika beliau ini pergi ke Belanda, beliau tuh kaget. Negara sekecil ini kok bisa menjajah Indonesia yang sebesar itu. Nah dari situ beliau ini jadi bersemangat ya, mengatakan bahwa Belanda ini nggak ada apa-apanya kalau Indonesia itu bisa bersatu. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana cara pendidikan para bangsawan atau para kaum terdidik dan terpelajar di Maledes ketika mereka dijajah oleh Inggris. Apakah mereka yang pergi belajar ke Inggris itu malah merasa nyaman dan tidak terpikir untuk merdeka, tidak terpikir untuk bagaimana membangun negara atau bangsanya yang sedang dijajah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kemerdekaan mereka itu diberikan oleh Inggris. Jadi apakah mereka mempunyai wawasan kebangsaan seperti yang dimiliki oleh para pelajar Indonesia yang sekolah di Belanda itu, saya nggak tahu. Dari S.I. Badu, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia lahir sebelum negara Indonesia berdiri. Lihat negara Malaysia sudah lebih dari setengah abad berdiri, tapi bangsa Malaysia dan bahasa kebangsaannya gagal diwujudkan. Itu fakta. Mereka masih berbicara tentang integrasi lah, asimilasi. Dan menurut saya mereka memberikan istilah integrasi, asimilasi itu hanya untuk pembenaran aja atas kegagalan mereka mempersatukan elemen-elemen yang ada di dalam negara mereka, memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Karena itu mereka mencoba melakukan pembenaran, di Indonesia itu asimilasi, sedangkan kita di Malaysia itu integrasi. Kamu mau memberikan istilah apapun, terserah. Ya, itu urusan kalian. Tapi faktanya kalian memang gagal menyatukan elemen-elemen yang ada di negara kalian dan bahkan kalian gagal memartabatkan bahasa kebangsaan kalian. Itu fakta. Mau kalian sebutkan integrasi lah, asimilasi, emang gue pikirin. Yang jelas untuk di Indonesia, persatuan Indonesia. Udah, sila ketiga, selesai. Dari Mbak Iis Maisaroh. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Salam hormat untuk para pendahulu. Saya sangat bangga dengan para pendahulu kita yang begitu jenius sehingga terciptalah Sumpah Pemuda. Mereka sadar bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat. Jika tidak disatukan, maka akan menimbulkan kebingungan di kemudian hari seperti tetangga sebelah yang sampai saat ini masih bingung dengan bahasanya dan jati dirinya. Itu fakta. Kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang tidak bisa berbahasa kebangsaan mereka. Bahkan kalaupun mereka bisa berbicara bahasa kebangsaan itu dengan standar kemampuan yang sangat minimum. Dengan tidak ada imbuhan, tidak ada pembentukan kalimat yang lengkap. Itu fakta itu. Teman-teman mungkin masih ingat ya, dalam 2 atau 3 episode sebelum ini, saya berbicara tentang rempah-rempah atau bumbu-bumbu dapur. Seperti jahe, kunir, laos, secang. Dan sebenarnya itu adalah berasal dari tulisan yang dituliskan warganet Indonesia yang bernama Jomi Raun. Beliau itu menuliskan seperti ini. Tumbar mere jahe. TMJ. Bahas rempah-rempah Pak D. Seperti jahe, kunir, kencur, laos, secang, temulawak. Yang belum saya bahas itu adalah kencur dan temulawak. Kencur ini sebenarnya sudah saya bahas di episode 163 dan seperti biasa ada warganet Maledes yang ngeyel, ya udah saya tambahin lagi di episode 164. Namun saat itu saya memberikan sudut berbeda karena ketika itu saya berbicara tentang nama Latin yang menjadi rancu
di mana spesies yang sama tetapi mempunyai nama Latin berbeda. Tentu saja itu sesuatu yang aneh. Mana bisa spesies yang sama tapi kok nama Latinnya berbeda. Nah, itu tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledis untuk kosakata kencur ini. Untuk detailnya teman-teman bisa melihat di episode 163 dan 164 ini. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan untuk video ini adalah temulawak. Temulawak secara etimologi itu adalah nama umum dalam bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Jawa. Kata temu mengacu pada kelompok rimpang-rimpangan atau jenis tanaman dari keluarga Zingiberaceae atau jahe-jahean. Contoh lain termasuk temu giring, temu ireng, dan kunyit yang juga termasuk genus kurkuma. Kunyit kita sudah berbicara dalam video sebelumnya. Kata lawak atau seringkali disebut laba di Madura dan koneng gede di bahasa Sunda, kemungkinan besar merupakan penamaan lokal yang membedakannya dari jenis temu lainnya, merujuk pada bentuk atau sifat tertentu dari rimpang tersebut. Nama ilmiahnya adalah Curcuma santoriza. Curcuma adalah genus yang sama dengan kunyit, Curcuma longa. Santoriza berasal dari bahasa Yunani, di mana santos berarti kuning, dan riza berarti akar atau rimpang, yang merujuk pada warna kuning pada rimpang temulawak. Temulawak diyakini merupakan tanaman obat asli Indonesia dan banyak ditemukan di Pulau Jawa. Tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara dan bahkan diekspor ke negara-negara lain. 3 komponen utama yang memberikan khasiat dan ciri khas adalah curcuminoid, senyawa pigmen berwarna kuning yang memberikan warna dan memiliki sifat anti-inflamasi, anti peradangan, dan antioksidan. Santorizol, senyawa yang memiliki sifat antimikroba, melawan kuman, dan anti-kanker. Minyak atsiri memberikan aroma khas dan memiliki efek relaksasi. Manfaat temulawak secara tradisional sangat terkenal untuk meningkatkan nafsu makan, kesehatan hati, liver, gangguan pencernaan, dan untuk kecantikan. Kandungan antioksidan dan anti radang dimanfaatkan untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, dan sebagai anti penuaan. Mau bukti sejarah? Temulawak sudah tercatat dalam karya sastra Jawa kuno seperti Kitab Serat Centini yang ditulis pada abad ke-19 sebagai bukti penting penggunaan tanaman obat ini dalam kehidupan masyarakat Jawa. Temulawak adalah salah satu dari 9 tanaman obat unggulan yang ditetapkan di Indonesia karena khasiat dan nilai ekonominya yang tinggi. Selain sebagai jamu, rimpang temulawak juga digunakan dalam masakan tradisional tertentu seperti beberapa jenis soto, kari, atau rendang sebagai bumbu dan pewarna alami. Temulawak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi terna, tinggi hingga 2,5 meter, umbinya besar dan banyak digunakan dalam obat-obat tradisional. Irisan rimpang yang dikeringkan dibuat minuman. Nama latinnya Curcuma santoriza. Konsisten. Apakah ada kosakata temulawak di mana itu adalah bahasa Jawa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledis? Ada dong. Definisi pertama, sejenis tumbuhan herba, nama Latin Curcuma santoriza. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama, dan tidak dituliskan itu dari bahasa Jawa. Kalau mengikuti definisinya berarti itu bahasa Melayu. Bukan, ini bahasa Indonesia. Yang menarik lagi, definisi kedua, sejenis tumbuhan Curcuma longa. Apa implikasinya dari definisi kedua ini, teman-teman? Implikasinya adalah bahwa temulawak itu sama dengan kunyit. Pusing nggak lo? Yang diminta temulawak, yang didatangkan kunyit. Hebat ya, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledis ini. Ini adalah contoh pertama ya. Dari segi taksonomi, temulawak dengan kunyit itu berbeda. Nah, biar lebih seru nih, kita akan berbicara tentang kosakata kencur. Kita baca di Wikipedia dulu ya. Kencur, nama latinnya itu adalah Kaempferia galanga. Oke, digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan di Indonesia, di mana itu juga disebut
kencur, cekur dalam bahasa Indonesia versi Maledes, dan biasanya untuk masakan Jawa dan Bali. Beras kuncur yang biasanya mengkombinasikan bubuk kencur yang kering dengan tepung beras. Dan ini biasanya menjadi jamu, jadi minuman herbal. Dan daun dari kencur ini juga digunakan di Maledes, dan itu disebut sebagai nasi ulam. Sekarang mari kita lihat apa definisi kencur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kencur itu adalah terna berimpang yang berdaun hijau muda lonjong melebar, berbunga putih atau ungu. Rimpangnya berkulit coklat, berdaging putih, beraroma khas, biasanya digunakan sebagai bahan rempah. Nama latin Kaempferia galanga. Definisi kedua yaitu umbi kencur. Definisi ketiga, kencur itu biasanya digunakan untuk orang yang belum punya banyak pengalaman, belum banyak mengetahui dunia luar. Ah, lu anak bau kencur gitu kan ya. Kemudian definisi keempat itu belum dewasa, di bawah umur. Apakah ada kosakata kencur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Ini yang menarik. Dituliskan, sejenis tumbuhan herba, nama latinnya Kaempferia galanga, berarti konsisten dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dituliskan juga sinonimnya itu cekur. Sinonimnya ini itu konsisten dengan apa yang ditulis dalam Wikipedia tadi, di mana dituliskan dalam Wikipedia kencur dalam bahasa Indonesia itu cekur di dalam bahasa Indonesia versi Maledes. Dan dituliskan juga bahwa kencur itu adalah bahasa Jawa. Bahasa yang oleh orang Malaysia itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Jadi, Anda kalau ingin menggunakan kencur itu harus dibawa ke Jamban, karena kencur itu bahasa Jawa. Oke. Nah, disebabkan kencur itu sinonim dengan cekur, sekarang mari kita lihat apa definisi cekur. Cekur, sejenis tumbuhan umbinya dibuat obat. Kaempferia galanga. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa cekur itu sama dengan kencur. Karena apa? Nama latinnya sama, Kaempferia galanga. Kemudian ada dong yang namanya cekuk manis. Cekuk manis ini nama latinnya Sauropus albicans. Pertanyaannya, apakah cekuk manis ini sama dengan cekur? Mari kita lihat definisi cekuk manis itu apa. Teman-teman bisa lihat sendiri. Cekuk manis itu adalah sejenis tumbuhan. Daunnya boleh dibuat sayur, asin-asin. Sauropus albicans, cekur. Kita ingat tadi, kencur itu sinonim dengan cekur, berarti kencur nama latinnya Kaempferia galanga. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sinonim dengan cekur. Betul? Dan cekur itu sinonim dengan cekuk manis, Sauropus albicans. Cekuk manis itu sinonim dengan cekur. Sekarang gini aja, mari kita melihat bentuk dari Kaempferia galanga dan dengan bentuk Sauropus albicans. Teman-teman bisa melihat sendiri di belakang, di sebelah kiri dan kanan saya. Menurut teman-teman, apakah definisi yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tepat? Di mana mengatakan kencur itu sama dengan Kaempferia galanga, tapi Kaempferia galanga itu disamakan dengan cekuk manis, dan disamakan dengan cekur, dan disamakan dengan Sauropus albicans, yang mempunyai implikasi berarti Kaempferia galanga itu sama dengan Sauropus albicans. Gambar di belakang ini menunjukkan bahwa Kaempferia galanga dan Sauropus albicans adalah tanaman yang berbeda. Lantas bagaimana penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes bisa menjelaskan ini? Ya, mungkin untuk warganet Maledes mereka tidak bisa berpikir sampai ke sana, ya, karena ya wajar aja lah, mereka itu kan IQ 15 ringgit yang nggak bisa mikir sampai ke sana gitu kan. Menurut kami, Kaempferia galanga dengan Sauropus albicans itu sama aja. Nggak ada, itu sama aja kok. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?